Revolusi Islam di Iran tahun 1979 yang dipimpin Imam Khomeini meruntuhkan kebesaran Kekaisaran Persia yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-2500 tahun. Didukung 98,2% rakyat Iran, berdirilah negara baru dengan nama Republik Islam Iran atau Jumhuriyah Islam Iran. Meskipun memiliki saham besar terhadap terbentuknya negara baru tersebut, Imam Khomeini tidak membuat sistem pemerintahan yang menguntungkan keluarganya. Negara baru itu tidak dilabelinya dengan nama klannya sebagaimana Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud yang tahun 1932 memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Imam Khomeini juga tidak menonjolkan kebangsaan Persia sebagaimana negara-negara Timur Tengah lainnya yang memamerkan kesukuannya dengan menyertakan Arab pada penyebutan nama negara. Imam Khomeini justru menonjolkan keislaman, semboyannya la Sunni wa la Syi'i. Memang asas negara Iran berdasarkan Islam pandangan mazhab Syiah. Namun itu lebih disebabkan karena mayoritas penduduknya memang bermazhab Syiah. Namun, kelompok-kelompok minoritas tetap mendapatkan hak-haknya dan punya perwakilan di parlemen. Dengan penamaan Republik Islam Iran, yang diusung Imam Khomeini adalah bendera Islam. Republik yang mereka bentuk diberi label Islam, bukan label mazhab. Agar yang dikenal oleh dunia kemudian adalah Islam, apapun kemudian mazhabnya. Kalau ideologi kapitalis, sosialis, komunis, bahkan Zionis bisa mendirikan negara, maka dunia mengenal lewat Iran sebagai sebuah negara demokrasi yang maju. Islam juga bisa melakukannya. Kalau Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Korea Utara bisa mengembangkan teknologi nuklir, maka dunia mengenal lewat Iran, ilmuwan-ilmuwan Islam juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau di tingkat Asia, Jepang, Korea Selatan, dan Cina merajai panggung olahraga, maka dunia jadi paham lewat Iran, atlet-atlet muslim juga bisa meraih prestasi yang membanggakan. Kalau perempuan-perempuan barat bersaing dalam menemukan karya-karya dan prestasi yang mengagumkan, dunia melihat melalui Iran, muslimah-muslimah juga mampu mempersembahkan hal yang serupa. Kalau Amerika Serikat dan Eropa memiliki segudang negarawan dan politikus yang disegani di kancah percaturan politik internasional, maka dunia juga mengenal melalui Iran, Islam juga mampu mencetak negarawan-negarawan dan politikus yang mampu melakukan diplomasi tingkat tinggi. Kalau Amerika Serikat dan negara-negara barat memiliki kekuatan militer yang disegani, dunia juga mengenal melalui Iran bahwa Islam juga bisa melakukan lebih dari itu. Inilah tujuan Imam Khomeini membentuk Republik Islam Iran. Inilah sasarannya menonjolkan pelabelan Islam pada nama negara yang didirikannya. Membangkitkan kembali Isa Islam. Inilah yang kemudian membuat musuh-musuh Islam menjadi panik. Ulama besar Universitas Al-Azhar Mesir, Syekh Tantawi pernah berkata, kemajuan ilmiah yang telah dicapai Republik Islam Iran merupakan kemajuan di dunia Islam dan menjadi kebanggaan bagi seluruh umat Islam di dunia. Pada bulan Februari tahun 1979, rakyat Iran dengan dipimpin oleh Imam Khomeini berhasil mengguncang dunia dengan meruntuhkan Kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Reza Pahlavi pada saat itu. Revolusi Imam Khomeini ini memiliki beberapa keistimewaan. Salah satunya, Imam Khomeini menjadikan pandangan dunia Islam, pandangan dunia ilahi sebagai dasar dari gerakannya. Sebagai seorang ulama yang mampu menyimpulkan hukum-hukum Islam, Imam Khomeini menyatakan bahwa kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh Reza Pahlavi pada saat itu harus dilawan. Dan rakyat Iran yang menderita karena kezaliman tersebut harus dibela. Tentunya, Imam Khomeini menyatakan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah perintah Islam yang merupakan agama sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam gerakan ini, Imam Khomeini melibatkan seluruh rakyat Iran. Imam Khomeini mengajak seluruh rakyat Iran untuk turut serta melakukan perlawanan dan mengubah nasibnya sendiri. Bahkan setelah kemenangan revolusi ini, Imam Khomeini juga melibatkan rakyat Iran dalam menentukan bentuk pemerintahan dan bentuk negara yang baru. Perlawanan terhadap kezaliman dan pembelaan terhadap kaum lemah yang terzalimi yang menjadi dasar gerakan Imam Khomeini masih bisa kita lihat hingga saat ini. Pembelaan terhadap Palestina, perlawanan terhadap hegemoni Barat, terutama Amerika dan Israel, masih terus digemborkan oleh pemerintah Republik Islam Iran. Imam Khomeini pernah mengatakan bahwa revolusi ini adalah sebuah ledakan cahaya. Dan benar, revolusi ini telah mempengaruhi umat muslim, telah mempengaruhi pandangan dunia, telah mempengaruhi pandangan para pemikir bahwa Islam yang sebelumnya dianggap kolot dan terbelakang masih mampu melakukan hal besar yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Berdirinya Republik Islam Iran bukan tanpa adanya hambatan dan halangan. Banyak hambatan dan halangan yang telah dilalui oleh Republik Islam Iran. Serangan, embargo,
boikot dari semua sisi, dari sisi ekonomi, militer, kesehatan, kebudayaan, dan lain-lain, terus dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dan musuh-musuh Republik Islam Iran demi menghalangi kemajuan Republik Islam Iran. Akan tetapi, bagi Republik Islam Iran, hal ini bukan menjadi halangan untuk terus berkembang. Dan rakyat Iran sendiri, sebagaimana mereka telah ikut serta dalam mengusung revolusi Islam Iran dan mengusung Republik Islam Iran, pada saat ini mereka juga turut ambil bagian dalam membela dan mempertahankan Republik Islam Iran. Terakhir, pada tanggal 22 Bahman pada tahun ini, jutaan rakyat Iran di setiap kota, kota kecil maupun kota besar di Republik Islam Iran, rakyat Iran turun ke jalan, meneriakkan slogan-slogan mereka, membela pemerintahan mereka, membela negara mereka, dan membela pemimpin mereka. Ini merupakan sebuah pelajaran berharga untuk kita semua, bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga Indonesia, memiliki kewajiban dalam membela negara kita.